Al-Fatih Media. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Allahumma alimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Baik, saudara dan saudari dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi sesi kedua, belajar tentang ta'lim, uslub ta'lim, bagaimana cara-cara mendidik, rekomendasi dalam Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dari Al-Qur'an Al-Karim, isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, saudara dimuliakan Allah, serta Ustaz semuanya, sebelum kita mulai, kita merojaah dikit. Baik, dikit saja nih. Kita coba ke Ustaz Surya Maulana. Pelajaran sebelumnya ada dua hal yang Allah cintai pada seorang sahabat yang bernama Zaid al-Khair. Apakah dua sifat itu, Ustaz? Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Al-hilm wal anat, lemah lembut dan penyabar. Jadi seorang guru, seorang pendidik, dia harus punya sifat lemah lembut dan sabar. Dan itu dalam bentuk aplikasi, bukan dalam bentuk teori. Ya, karena teori semua orang tahu lemah lembut itu, sabar itu tahu semua orang. Tapi dalam praktik kadang nggak bisa dan kesulitan. Baik, itu ustazah nih, Ustazah Nurmala. Apakah marah itu merupakan salah satu metode dalam mendidik? Ustazah, gimana tuh? Tengok anak-anak kita ribut dalam kelas, lalu disuruh dia nggak mau dia, lalu kita pun marah. Apakah marah itu merupakan metode dalam mendidik? Sikat aja tadi, itu aja mana tidak. Jadi marah itu tidak merupakan cara yang direkomendasikan. Rasulullah mengatakan la taghdab, faradda dan mirar, jangan marah. Rasulullah ulangi berkali-kali. La taghdab falakal jannah, jangan kau marah maka untukmu surga. Jadi saudara-saudara, sebenarnya ini hadis-hadis sudah selalu kita dengar, sudah selalu kita pelajari, tetapi kita coba untuk kita bawa dalam ranah praktik di dalam lembaga pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke uslub fil tarbiyah, metode-metode di dalam mendidik. Sekali lagi saudara-saudara, ini dalam hal mendidik. Kita terus-terusan dan senantiasa berkesinambungan. Sekarang ini berkelanjutan. Pembahasan kita masih tentang mendidik, bukan tentang mengajar. Ini selalu kita sampaikan, karena mengajar ini bukanlah hal yang sulit, enggak. Tapi mendidik inilah yang perlu teori, perlu cara, perlu hal-hal yang harus dipelajari. Kalau untuk mengajar itu enggak. Tentang IPA umpamanya, yang dipelajari satu semester, bukunya 100 halaman, serahkan ke anak-anak, lalu kita duduk, kita suruh anak tadi, kita kontrol anak tadi untuk membaca buku tadi, buku IPA yang 100 halaman. 2 jam selesai, 3 jam selesai. Pelajaran satu semester selesai dalam 2 jam. Itu kalau untuk mengajar. Tetapi kalau untuk mendidik, enggak bisa 2 jam. Maka disinilah perhatian yang harus spesial, yang harus kita berikan, harus kita fokuskan di dalam lembaga pendidikan. Nah, metodenya kali ini, metode yang pertama dalam mendidik adalah al-qudwatul hasanah, memberikan qudwah, panutan. Kemudian lagi pedoman atau juga model contoh yang baik. Jadi ternyata ustaz-ustazah dimuliakan Allah, memberi contoh yang baik, menjadi qudwah hasanah,
itu memiliki asarun kabirun fi nafsi tifli. Ada pengaruh yang sangat besar pada jiwa seorang anak itu. Il-katsiran ma yuqallidu at-tiflu walidayhi. Ketika manakala tatkala kita tengok itu anak-anak itu, coba kita perhatikan. Umumnya anak-anak itu selalu mengikuti kedua orang tuanya. Ikuti kedua orang tuanya. Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya sholatnya hanya maghrib saja. Itu kalau sepak bola ke SMS, bisa tuan sholat maghrib saja. Anaknya itu tidak akan sholat subuh ke masjid. Tidak akan sholat subuh, isya, asar, zuhur, tidak akan. Padahal ayahnya, abi dan uminya tidak ada yang mengatakan, menjelaskan. Nah, kita ke masjid kalau maghrib aja, nah yang nggak ada. Tidak ada abi dan umi yang mengatakan itu, tapi anaknya bisa berbuat begitu. Dari mana jalur anaknya? Cara anaknya kok bisa berbuat seperti itu? Itulah jalur qudwah. Jadi qudwah itu tanpa diucapkan, ditengok ada sama anaknya. Ayahnya termasuk SMS, adiknya masuklah Persiba, Persatuan Sholat Ikut Bapak. Diikutinya bapaknya, bapaknya sholatnya maghribnya ada ikutan. Itu tanpa taklim itu, tidak ada ayahnya itu menyampaikan sambil nonton TV, nak kita maghrib aja ya, sholat tidak ada. Tapi anak-anak itu langsung mengikuti. Ternyata jalurnya adalah jalur qudwah. Sebaliknya, nah, nanti kita sampai hadis-hadisnya. Kalau orang tua itu dia nonton di televisi itu, tengoknya TV yang dakwah, merotal, anaknya ikut. Anaknya ikut. Lalu nanti orang tuanya selalu ke masjid, anaknya ikut. Ayahnya, orang tuanya selalu menjulurkan tangan bersedekah, anaknya ikut. Ikut itu. Itulah jalur kedua. Maka guru pun juga harus seperti itu. Ya, dari awal-awal sudah kita sampaikan. Di sini hadis-hadis ini tentu diambil dari hadis pendidikan orang tua. Dan dalam hal lembaga pendidikan yang jadi orang tua adalah guru, orang tua ideologisnya. Sedangkan yang di rumah itu biasanya menjadi orang tua biologisnya. Banyak orang tua yang tak ingat dalam ideologi anaknya, maka anak ini hanya sebatas anak biologis saja. Ini adalah hal berbahaya. Nah, kita yang mengambil peran sebagai pendidiknya, maka kita harus ingat bahwa kita sama posisi dengan orang tua mereka, bahwa kita nanti akan ditengok dan akan diikuti, diteladani oleh anak-anak nanti. Coba kita perhatikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Maka kedua orang tua anak itu yang akan menjadikan anak itu Yahudi kah, Majusi kah, penyembah api kah? Tengok bagaimana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau kan sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang penggelana agama. Awalnya dia seorang Majusi, lalu menjadi Nasrani, pindah ke Nasrani berikutnya baru sampai ke Islam. Awalnya Majusi. Kenapa dia jadi Majusi? Karena ayahnya seorang pemuka agama yang Majusi. Bahkan ayahnya lah pemilik penjaga, kalau kita Islam, DKM masjid. Kalau ayah dia dulu, ayah Salman Al-Farisi, beliau adalah ketua suku. Kemudian beliau juga lah pemegang kunci tempat api yang paling besar di kampungnya. Maka Salman Al-Farisi pun juga seperti itu, menjaga api. Itulah kerjaan Salman Al-Farisi. Ikut aja. Nah, dalam hal pendidikan, Ustaz yang dimakan Allah, maka Rasulullah isyaratkan itu bahwa orang tua lah yang sangat berperan menciptakan keadaan anaknya tadi. Apakah jadi Yahudi kah, Majusi kah, atau Nasrani. Lalu kita bawa ke lembaga pendidikan kita. Seperti itu juga guru. Maka guru inilah yang akan menciptakan anak-anak tadi. Alhamdulillah, kalau sekolah Islam tak akan ada anak jadi Nasrani, Yahudi, Majusi, gak akan ada. Tetapi jadi TikToker, ahli joget, ahli konten video, itu bisa. Coba hari ini banyak terjadi. Guru-guru punya
punya TikTok, ingin upload video tiap waktu supaya dapat makin banyak orang-orang yang mengikutinya, sehingga berkonten lah dia di sekolah. Lalu anak-anaknya pun dilibatkannya, diajaknya anak-anak kadang joget, kadang ini dan itu. Maka perilaku seperti ini itu sama dengan mendidik, itu sedang mendidik. Maka anak-anak tadi pun juga ahli dalam berjoget. Seperti itulah. Ketika seorang guru juga sama seperti ayahnya, seorang guru perokok. Maka kalau seperti itu seorang guru perokok, muridnya pun jadi perokok. Yang lebih hebat lagi pula rokoknya. Kadang gurunya Lufman cuman Lufman rokok yang murah adanya. Dulu ada murid ada yang di Bangkinang dulu rokoknya Lufman. Kenapa? Enggak ada duit saja. Itu paling murah ya saja. Apa rasanya? Terpahit lah katanya. Jadi makanya kalaulah guru seperti itu, anaknya akan lebih hebat lagi. Maka sebenarnya digunakan Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kedua orang tua an yakuna qudwatan hasanatan fi khuluqis sidqi. Bahkan Rasulullah pernah mengisyaratkan, menganjurkan kepada kedua orang tua untuk berakhlak yang baik, termasuk jujur. Kenapa? Karena ini akan dicontoh, akan dijiplak, di-copy paste oleh anak nantinya. Rasulullah menyuruh jujur kepada kedua orang tua dalam melakukan muamalah, kehidupan sehari-hari. Jujur itu dijaga. Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah telah bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'al haka, thumma lam yu'tihi fa hiya kadhibah." Siapa yang telah mengatakan kepada anaknya, "Sini nak, ini untukmu." Artinya dia manggil untuk memberi. Thumma lam yu'tihi, kemudian dia tak memberi banyak. Fa hiya kadhibah, maka dia adalah seorang pendusta. Dihukumkan ini sebagai seorang pendusta. Dan hari ini banyak terjadi. Para orang tua banyak memberikan janji-janji kepada anak dan tidak dilakukan. Maka anaknya akan menyimpulkan dosa. Disimpulkan oleh anak. Berarti dusta sama. Maka anaknya pun juga ikut-ikutan janji-janji itu dianggapnya sebagai hal yang tak pasti. Seperti itu. Apalagi pembicaraan orang tua kepada anak ini paling banyak nih saudara-saudara. Pembicaraan orang tua ke anak untuk menakut-nakuti anaknya supaya tidur siang hari. Jangan keluar tengah malam, tengah hari jam 12 itu. Kenapa? Itu berbahaya jam 12 siang nah. Di belakang itu ada pohon itu, ada tanah onggoan itu, ada penunggunya itu. Allah Akbar. Jadi dia ingin menakut-nakuti anak supaya tidak keluar tengah hari, supaya tidur. Lalu keluar bahasa bohong seperti itu. Apa yang terjadi setelah itu? Menjadi kudwah, menjadi pelajaran untuk anak. Ternyata ada penunggu setiap tanah yang kayak gitu. Padahal isi tanah itu palinglah adalah semut atau rayap. Apa nama bahasa sini Pak? Kalau kami bilang busuk, tanah onggoan isinya itu rayap. Busuk kalau kami bilang di Medan. Ditakut-takuti anak, lalu anak besar dalam keadaan pengetahuan seperti itu, akhirnya menjadi keyakinan bahwa itu adalah tempat yang angker. Dan ini disebut dalam akidah kita disebut dengan tatayyur, dan ini bagian dari syirik. Bahaya. Jangan pakai payung dalam rumah. Apa nanti ditembak petir? Itu dasarnya itu saja. Karena payung itu sudah dipakai kan masih ada airnya. Hujan kena, kita pakai payung itu masih ada sisa air. Lalu dibawa ke dalam rumah kan becek di dalam rumah. Ingin menakuti anak supaya tak membuat seperti itu, ditambahkan bumbuhan-bumbuhan tadi. Jadi keyakinan. Kan ini berbahaya berbohong itu. Banyak lagi ini. Di kampung kami banyak ini. Apalagi jangan nuduhi bantal, nanti bekudis. Sampai ke situ. Bekudis saja. Jadi sampai itu Allah Akbar. Memang tidak berani menuduhi bantal. Allah Akbar. Takut bekudis. Lewat kuburan, jangan ditunjuk. Kuburan kenapa? Nanti kamu mati. Bukan
Kemudian kebohongan-kebohongan tadi bila diketahui oleh anak, oh ternyata ini adalah kebohongan. Bohong rupanya Abi tadi. Dalam hal ini guru, bohong rupanya Ustaz tadi bohong. Maka anak tadi pun akan menarik kesimpulan dan menjadi qudwah untuk dia. Itulah disampaikan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan itu. Bahkan seorang ibu sekalipun dikasih anaknya, dipanggil anak tapi tak dikasih, bohong berarti dusta ya. Juga Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amir, beliau berkata, "Da'atni ummi yawman," suatu hari ibuku memanggilku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah kami. Ibu saya memanggil saya. Lalu ibu saya mengatakan, "Ta'al wa'tika." Sini wahai aku mau memberikanmu ini. Ini adalah untukmu sesuatu. Mendengar itu Rasulullah pun bersabda kepada ibuku, "Ma aradtu an tu'tihi, ma aradti an tu'tihi." Apakah kamu berkeinginan untuk memberikan kepada anakmu ini? Dan ibuku menjawab, "Aradtu an u'tiyahu tamran." Aku ingin memberikan kepada anakku tadi tamar, kurma. Lalu Rasulullah mengatakan kepada ibuku, "Ama innaki law lam tu'ti syai'an kutibat 'alaiki kadzibah." Adapun engkau bila tak engkau berikan kepada anakmu sesuatu tadi, maka engkau ditulis sebagai pendusta. Jadi berbohong sendiri aja, berbohong hal yang sangat sepele, ternyata ini dilarang dalam Islam dan mengandung unsur pendidikan yang berbahaya kepada anak. Wal atfal bi muraqabatihim li sulukil kibar. Anak-anak itu selalu mereka memperhatikan gerak-gerik orang-orang besar. Tengoknya itu anak-anak itu, gerak-gerik orang besar. Maka dalam hal ini kalau anak-anak di luar rumah, di kampungnya, di rumahnya itu ditengoknya tetangganya, lalu orang tua membiarkan anaknya hidup di luar rumah, dia akan tengok itu bagaimana dilakukan oleh orang-orang besar, orang-orang yang di atas dia, bagaimana cara naik sepeda motornya. Dulu saya pernah tengok di kampung saya itu anak-anak muda naik sepeda motor sambil mencekokkan badannya. Sini nggak tahu apa pernah tren itu atau enggak? Betul saja. Gitu modelnya. Memang begini. Setelah itu mengikut yang lain, itu. Nah, itu dari segi gerak-gerik, dari segi penampilan. Nanti pakai baju merek ini, yang lain ikut semua. Sendal merek ini, yang lain ikut semua. Begitulah anak-anak. Selalu memperhatikan orang yang besar di tengah-tengah mereka. Fa'innahu yaqtaduna bihim, sesungguhnya mereka terus mengikuti orang-orang yang lebih besar dari mereka. Dalam hal sekolah, maka gurulah yang ditengok yang lebih besar. Maka ustaz-ustaz memang betul-betul seorang guru itu harus memperhatikan bagaimana gerak-gerik penampilannya. Baju ustaz-ustaznya ditengok oleh anak-anak. Apa merek baju ustaz? Anak-anak juga akan begitu terpesona, mereka akan ikuti. Hati-hati. Ketika ustaz memakai celana yang isbal, tertutup mata kaki, anak-anak juga akan ikut itu. Ketika ustaz memakai celana pensil yang sempit ke bawah, yang parah itu yang masukkan kakinya aja itu pakai tenaga, itu pensil yang runcing itu saja. Anak-anak ikut semuanya. Ketika ustaz membuat potongan model rambut itu, model-model artis-artis yang koza dan lain sebagainya, anak ikut. Maka anak-anak itu akan terus gitu, padahal ustaz itu nggak ada mengumumkan. Coba tengok, ustaz kalau di luar sekolah itu lingkungannya abang-abang nggak pernah mengajarkan anak-anak ustaz, besok kalau pangkas buatlah pangkas seperti ustaz ya. Tidak ada ustaz ngomong seperti itu, tapi dilakukan oleh anak. Karena begitulah prinsip anak-anak, mereka terus mengikut mereka walaupun tak dikatakan. Nah, kemudian juga anak-anak tadi pun akan tumbuh dalam keadaan seperti itu. Dan dari hadis tadi, maka itulah isyarat dari Rasulullah, jangan sampai melakukan praktik berbohong di depan anak. Seorang ibu sekalipun jangan sampai mempraktikkan kebohongan depan anak, terhadap anak, di depan anak. Maka
maka anak tadi akan tumbuh dalam keadaan praktek seperti itu. Anak tadi pun akan ternutrisi dengan pemandangan seperti itu. Pemandangan berbohong dari ibunya tadi, dia pun dapatlah. Begini, tanpa ibunya ngomong itu. Seandainya ibunya berbohong, lalu ibunya tadi mengatakan kepada anaknya, nak, jangan berbohong nak, tak mempan omongan ini. Persis seperti sholat tadi. Nak, sholat lima waktu ke masjid jangan. Rupanya ayahnya hanya maghrib saja, tak mempan omongan tadi. 5 jam ayahnya tadi mendakwahi anaknya supaya sholat di masjid, tapi ayahnya sholatnya di rumah. Jadi gagal jadi. Jadi saudara-saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah prinsipnya bahwa anak itu terus dia mencontoh. Dan ini ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Seorang sahabat yang sangat mulia, mari kita bahas di Masjid Imam Syafi'i, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia juga adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan lahir 3 tahun sebelum hijrah. Berarti dia hidup, Abdullah bin Abbas ini hidup di masa Rasulullah dalam keadaan masih anak-anak dia lagi. Jadi beliau radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, beliau menyaksikan di depannya sesuatu, yaitu beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Lalu Abdullah bin Abbas berikut-ikutan segera cepat-cepat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bittu 'inda khalati Maimunah lailatan." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah suatu malam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Falamma kana fi ba'dil lail, tatkala di setengah malam, di pertengahan malam, sebagian malam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan berwudu. Kemudian wudu'an khafifan, dengan wudu yang khafifan, yang ringan. Tsumma qama yusalli. Lalu Rasulullah pun berdiri dan salat. Kata Ibnu Abbas, faqumtu, maka aku pun bangun juga. Fatawadda'tu, lalu aku pun berwudu juga. Nahwan mimma tawadda'a, sebagaimana Rasulullah berwudu. Tsumma ji'tu, lalu aku datangi Rasulullah. Faqumtu an yasarihi, lalu aku pun berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Fahawwalani, lalu Rasulullah pun merubahku. Faja'alani an yaminihi, lalu Rasulullah letakkan aku di sebelah yamin, sebelah kananku. Tsumma shalla masya Allah. Kemudian Rasulullah bersalat sesuai yang Allah kehendaki. Ini banyak ini isyarat pelajaran dari hadis ini, saudara-saudara dimuliakan Allah. Yang pertama, Rasulullah di sini tidak ada ngomong kepada Abdullah bin Abbas, kita tengah malam nanti qiyamul lail ya nak ya. Enggak ada ngomong. Ternyata di dalam masalah pendidikan memang ngomong itu bukan itulah yang menjadi utama dalam mendidik itu, saudara. Jadi berbicara itu, berbicara, ngomong, menyampaikan, mentransfer informasi, ternyata itu bukan nomor 1 dalam pendidikan. Kalau dalam mengajar, iya. Dalam mengajar itu ngomong itu nomor 1 dalam mengajar. Tetapi dalam mendidik ternyata bukan ngomong itu. Karena dalam peristiwa ini Rasulullah tidak ada ngomong kepada Abdullah bin Abbas. Tidak ada. Rasulullah hanya melakukan. Rasulullah bangun tengah malam, lalu berwudu, kemudian sholat. Tengok yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dia bercerita di sini Rasulullah ngomong. Yang pertama Ibnu Abbas bangun juga, kemudian dia berwudu juga seperti Rasulullah berwudu. Berarti Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu wudu, cara berwudu dari ucapan atau dari perbuatan Rasulullah? Dari perbuatan Rasulullah. Tengok Utsman bin Affan begitu juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Utsman bin Affan berwudu. Setelah dia berwudu, di ujung hadisnya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seumpama semisal seperti wuduku barusan tadi.
Apa hadis dari Utsman tadi? Ra'aitu, aku melihat. Ternyata saudara-saudara menciptakan anak-anak yang terdidik ternyata tidak mesti dengan lisan, tidak mesti dengan ngomong berjam-jam. Bukan. Sehingga kita sampaikan kemarin kan, begitu ada anak yang bermasalah, begitu ada anak yang melakukan kesalahan-kesalahan, tak perlu Ustaz kumpulkan anak lalu berdiri depan pidato ceramah 1 jam tentang disiplin, enggak begitu caranya Ustaz. Maka kita tengok banyak kejadian sekolah-sekolah, begitu ada anak-anak yang tidak disiplin, lalu majulah ustadznya, kepala sekolahnya, majulah kesiswaannya, diceramahilah tentang disiplin 1 jam. Besok terlambat juga anak. Jadi memang ini ranah-ranah pendidikan ini, tentang disiplin, tentang karakter, ini ranah pendidikan ini, bukan ranah mengajar. Jadi kalau mengajar ya ngomong-ngomong, tapi pendidikan adalah perbuatan. Salah satunya dengan qudwah. Abdullah bin Abbas ikutinya. Abdullah bin Abbas berwudu, Utsman berwudu. Bagaimana mereka berwudu? Ternyata bukan dengan Rasulullah ngomong, tetapi dengan Rasulullah berbuat. Itulah pentingnya menjadi tauladan, menjadi qudwah. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, "Tsumma ji'tu faqultu an yasari", lalu aku pun berdiri dan aku pun berdiri di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Ini salah atau benar nih Ustaz? Salah. Karena salat kalau kedua makmumnya di sebelah kanan. Tidak ada disebutkan sini agak membelakang, enggak ada, agak ke belakang. Wallahu a'lam. Saudara-saudara kita dari mana mereka berdalilkan agak mundur ke belakang, Allah a'lam. Mungkin di peristiwa Rasulullah dengan Abu Bakar, tapi enggak pernah terdengar itu menjadi dalil bahwa makmum kalau berdua yang satu itu agak ke belakang. Tapi hanya sebatas sebelah kanan dari Rasulullah SAW. Tidak ada bahasa dari berbagai dalil itu, berbagai hadis itu agak ke belakang, tidak ada. Nah, Abdullah bin Abbas melakukan sebuah kesalahan. Salat berjamaah dalam keadaan salah, yaitu berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Saudara-saudara dilakukan Allah. Setelah salat ini, dalam hadis ini Rasulullah SAW membelokkan, memutar Abdullah bin Abbas ke sebelah kanan. Berarti cara Rasulullah untuk memberikan pendidikan kepada Abdullah bin Abbas ini adalah dengan perbuatan lagi dengan perbuatan. Nanti di dalam riwayat lain memang ada nanti setelah Rasulullah sholat, Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas bahwa itu dalam peristiwa lain, Abdullah bin Abbas di belakang Rasulullah, kenapa engkau tidak sholat di sampingku? Rasulullah mengasih isyarat supaya di samping Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa aku melihat engkau wahai Rasulullah adalah orang yang sangat agung di sisiku dan aku merasa tidak layak untuk berada di sampingmu. Itu dalam riwayat lain. Jadi saudara di belakang Allah ada Rasulullah berbicara, tetapi dalam hadis ini Rasulullah hanya melakukan gerakan perbuatan dan ini menjadi pendidikan. Kemudian faja'alani an yaminihi, Rasul jadikan aku di sebelah kanan. Kemudian Rasulullah pun melaksanakan salat sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, jadi saudara-saudara di belakang Allah ini sangat jelas bahwa Abdullah bin Abbas menjadikan Rasulullah ini menjadikan qudwah, sehingga Abdullah bin Abbas berbuat seperti itu. Kenapa Abdullah bin Abbas bangun qiyamul lail? Kenapa Abdullah bin Abbas berwudu tadi? Kenapa Abdullah bin Abbas salatnya di sebelah kanan imam? Tadinya sebelah kiri, jadi sebelah kanan. Semua ilmu tadi kemudian terus diamalkan oleh Abdullah bin Abbas setelah itu dan disampaikan kepada kaum muslimin. Semua itu jalurnya adalah jalur qudwah, bukan jalur ceramah. Jadi ini saudara, ternyata qudwah ini perannya besar dalam mendidik. Kemudian juga ada peristiwa dan ini terjadi pada Abi Bakrah radhiyallahu anhu rahimahullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Abi Bakrah dari ayahnya, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu.
Jadi ada seorang sahabat Nabi. Kemudian anaknya ini Abdullah bin Abi Bakrah. Jadi anaknya ini mendengar ayahnya Abi Bakrah tadi berdoa. Dengan doa-doa didengarnya ayahnya berdoa. Setelah berdoa ayahnya dia pun mendatangi ayahnya dan mengatakan, ya abati, wahai ayahku tersayang, asma'uka taqulu kulla ghadatin. Aku mendengar engkau selalu mengatakan, membaca di setiap pagi harinya, Allahumma, di setiap sorenya, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku dalam pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku dalam penglihatanku. Wa la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Engkau, ya Allah. Engkau ulangi, wahai ayahku, 3 kali. Hina tusbihu salatan wa hina tamsi. Setiap pagi dan setiap sore. Kau ulangi itu, wahai ayahku. Faqala, lalu ayahnya pun mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una bihinna. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa tadi, wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi, dan aku sangat suka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz-ustazah, sebelum kepada anaknya Abi Bakrah, tapi ke Abi Bakrahnya, sahabat Rasulullah. Kenapa sahabat ini tadi berdoa dengan doa ini? Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Diulanginya 3 kali setiap pagi dan sore. Kenapa Abi Bakrah melakukan itu? Karena kata Abi Bakrah tadi, sami'tu, aku mendengar Rasulullah yad'u bihinna, yang berdoa dengan doa tadi. Jadi ternyata Abi Bakrah mendapatkan doa itu bukan Rasulullah mentalkinkan hafalnya, enggak. Didengar oleh Abi Bakrah doa, Rasulullah berdoa dengan itu, dan aku suka untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi saudara-saudara, anak-anak kita nanti ngomongnya kasar, nanti ngomongnya pedas, nanti ngomongnya selalu nyindir. Ternyata anak-anak kita kalau ada berbuat seperti itu, kita perlu bercermin. Kadang-kadang barangkali takutnya kita pun kadang-kadang pernah ngomong kasar di depan anak kita. Maka anak kita pun juga mengikuti itu. Maka saudara-saudara, dulu di masa kami sekolah dulu semi pesantren, sekolah di Medan, punya pesantren, bagian bukan pesantren kesiswaan. Bapak itu dia cerita dia mantan preman, dan itu diceritakan yang kami ketika berbaris. Dan jangan pernah macam-macam sama bapak. Bapak itu mantan preman. Ngomongnya seperti itu. Setelah itu selalu dia di dalam berbicara itu kayak gak ada otak kalian, keluar kata otak. Kata otak itu keluar. Yang terjadi setelah itu, tentu anak-anak murid mengembangkan kata otak. Jadi digunakan oleh anak tadi mufradat otak ini ke sana ke sini, ke sana ke sini. Guru ini juga, guru kami ini juga dulu mengatakan setiap kali dia berpidato ceramah dia, dalilnya itu selalu cuma satu digunakannya. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Jadi ini terus-terusan. Setiap kali dia ngomong seperti itu kepada anak-anak. Apa yang terjadi setelah itu? Anak-anak pun, murid-murid pun juga akan memiliki dampak seperti itu. Akan mencontoh, dan contoh yang dilakukan oleh anak-anak tadi, kawan-kawan saya ketika itu, bukan ngomongnya ke sesama kawan, bahkan ke bapak tadi pun juga pakai bahasa itu. Dibalikkan oleh teman-teman dari bahasa itu kepada guru. Ini berbahaya. Jadi Abi Bakrah radhiyallahu anhu mendapatkan doa tadi dari mendengar. Ternyata yang didengar oleh anak kita itu hati-hati. Jadi kita sebagai guru pun juga harus berhati-hati ketika kita ngobrol dengan anak-anak kita, atau kita lagi di kantin dengan teman kita, depan anak-anak kita, lalu kita ngomong bahasa-bahasa yang tidak baik, anak kita menyimak. Minimal anak kita memahami kalau ini tidak boleh dilakukan, tetapi guru kita melakukan itu.
Berarti kalau nggak ada guru, kita bisa berbuat seperti itu, kita bisa ngomong seperti itu. Nah ini berbahaya, saudara-saudara. Kemudian Abdullah bin Abi Bakrah, anak dari Abi Bakrah tadi, radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mendapatkan doa tadi. Karena apa? Karena nampaknya ayahnya berdoa begitu. Ini hanya Abi Bakrah yang berdoa, maka dia tanya kepada ayahnya, wahai anakku, kemudian engkau berdoa seperti ini. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. 3 kali engkau baca setiap pagi dan sore. Kenapa wahai ayahku? Jadi dilakukan oleh ayah menjadi tanda tanya kalau anak itu baik. Kalau anak itu baik, maka jadi tanda tanya dikajar. Tapi kalau anak itu tidak baik atau lain-lainnya, maka dia tak bertanya lagi dan langsung diikutinya. Allahu Akbar. Jadi ustaz-ustazan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus kita memang perhatikan dan kita sadari bahwa al-atfal fi muraqabatin mustamirratin lahum sabahan wa masaan wa fi kulli alin, bahwa anak-anak itu terus memantau, terus memperhatikan, senantiasa seperti itu, setiap pagi, dari pagi sampai sore, sepanjang anak di sekolah. Kalau di rumah, urusan di rumah berarti di sekolah, sepanjang sekolah, jam sekolah dari jam 7.30 sampai jam 2.30, semua anak tadi semuanya memantau, semuanya melihat apa yang ada pada guru tadi. Kadang kita ingatnya cuma CCTV yang terus merekam. Nah, kalau ada CCTV dan masjid luar nggak ada CCTV, maka di luar CCTV nggak terpantau, tapi anak semua dilihatnya. Maaf, sampai ustaz pun buka sendal ke masjid pun itu dilihat oleh anak. Mana ustaz? Ustaz yang pakai sendal pun dilihat oleh anak. Dilihat oleh anak tu pakai sendal kiri saja. Di kemarin belajar bahwa Rasulullah kalau pakai sendal itu idan ta'ala fabada biyaminihi. Kata sahabat yang melihat itu, Rasul kalau dia alaihissalam ketika pakai sendal, Rasulullah memulai dengan kaki kanannya. Kalau Rasulullah membuka sendal, selalu dengan kaki kirinya. Ustaz pakai gini. Begitu masuk ustaznya ke dalam masjid, langsung duduk dulu. Kemarin kita belajar bahwa setiap kali masuk masjid, Rasulullah pernah menyampaikan kepada seorang sahabat bahwa janganlah kalian duduk ketika masuk ke dalam masjid sampai kalian salat 2 rakaat. Lalu Ustaz bagaimana? Nah, inilah saudara-saudara, ternyata anak-anak kita terus memantau kita, dan itu mustamirrah, non stop itu. Sepanjang anak itu masih ada di dalam lingkungan kita, anak itu akan terus nengok kita. Maka apa yang kita tampilkan, yang kita lakukan, itu direkam oleh anak dan akan diproses oleh akalnya, maka menjadi panutanlah akhirnya. Jadi ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan oleh muallif, wa qudratut tifli 'ala iltiqatil wa'i wa ghairil wa'i kabiratun jiddan akbaru mimma nazunnu 'adatan wa nahnu nanzuru ilaihi 'ala annahu kainun saghir la yadriku wa la ya'ya. Sesungguhnya kemampuan anak di dalam merekam apa yang dilihatnya itu, kemampuan anak dalam merekam itu, baik sadar maupun tak sadar. Ini kan sudah dibicarakan secara sains. Ternyata manusia memiliki otak 3, otak kiri, kanan, dan otak bawah sadar di belakang. Otak bawah sadar ini merekam tanpa kesadaran, tanpa dihafal. Ustaz nanti begitu keluar, nanti itu langsung ingat aja itu. Ini Azrail bajunya warnanya ini, kemudian kitabnya tadi ini, warna kitabnya ini, minumnya ini, duduknya begini. Itu kan gak dihafal itu. Direkam saja secara bawah sadar, tanpa dihafal itu. Nanti begitu keluar, ada terjadi kecelakaan, sepeda motor umpamanya, helmnya ke sana, spionnya ke sini, bannya ke sana, berserakan, itu nggak dihafal itu. Enggak, Ustaz nggak ada berdiri, saya hafal bentar, helmnya sana. Nggak perlu dihafal, tapi dia merekam semuanya itu. Ketika ada permintaan, ada nanti bercerita, ada banyak cerita dan keterangan, kita terangkan itu. Helmnya tadi di sini, ini di sini. Nah ini Ustaz dari belakang Allah.
Di sini dikatakan bahwa kemampuan anak-anak merekam, baik dengan kesadaran maupun tak sadar, itu sangat besar sekali kemampuan anak. Ya, anak itu kan selalu dikatakan sebagai kaset yang masih kosong, kayak memori masih kosong. Maka semua ini masuk semua itu karena kosong. Rekaman memori masih kosong. Memori masih sangat luas, masih bisa masuk. Yang sulit itu kadang kita, udah banyak memori kita, sawitnya lah, harga turun, harga pupuk, semuanya itu, listriknya masuk semuanya. Jadi saudara-saudara dimakan Allah, maka disinilah yang harus kita pahami bahwa kemampuan anak untuk merekam, baik sadar atau tidak sadar, itu sangat besar, lebih besar dari yang kita duga selama ini. Tetapi kesalahan terbesarnya adalah kita selalu mengira wa nahnu nanzur, dan kita selalu mengira, memandang ilaihi ala annahu ka'inun shaghir la yudriku wa la ya'lam, bahwa dia anak ini hanyalah anak kecil. Kita selalu memandang ini hanyalah anak kecil yang tak paham dan tak sadar. Itulah kesalahan terbesar yang banyak dilakukan oleh guru-guru, oleh tenaga pendidik, oleh orang-orang yang mendidik. Mereka mengira ini anak kecil, cuma anak kecil. Tetapi padahal ketika itu anak-anak sudah bisa merekam, dan rekamannya sudah sangat kuat. Maka itu yang pernah terjadi kepada Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ketika dia masih kecil, ayahnya memilihkan satu guru untuknya. Lalu gurunya ini setiap kali bertemu dengan Al-Ma'mun tadi, begitu ketemu langsung dicampurnya. Tak ada sebabnya, tidak ada sebabnya. Campur sampai akhirnya Al-Ma'mun jadi khalifah, jadi raja. Cari yang gurunya itu, carinya begitu dihadirkan, dia pun bertanya, wahai guru, dulu ketika kecil selalu engkau memukul tanpa ada sebab. Kenapa nih? Dijawab oleh gurunya tadi, likailatan sa'al mazlum la insan, supaya kamu tidak lupa bahwa orang yang dizalimi itu tak akan pernah lupa. Supaya kamu jangan lupa bahwa orang yang dizalimi, kan dalam hal ini Al-Ma'mun tadi, Al-Ma'mun kecil terasa terzalimi, supaya kamu tidak lupa bahwa orang yang terzalimi tidak akan pernah lupa. Anak kecil Al-Ma'mun diperlakukan seperti itu. Ada hal yang terjadi pada dirinya, sampai dia jadi raja pun dia ingat. Begitulah memori rekaman anak tadi sangatlah kuat, melebihi yang kita bayangkan. Jadi ya saudara, selesai. Itu yang pertama, bahwa guru, seorang yang ingin mendidik, dia harus menjadi qudwah. Yang kedua, tahayyulul waqtil munasib litawjih, yaitu memilih waktu yang cocok, waktu yang pas untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pendidikan. Ada waktu yang pas. Ini menjadi bahan apa nih saudara? Jadi bahan diskusi nih harusnya. Jika kita ingin mendidik, kita harus rapatkan ini, karena ini berbeda setiap tempat, setiap daerah, setiap suku itu berbeda. Ada nanti daerah atau orang-orangnya atau sukunya kebiasaan anak-anak tadi itu, ini di waktu tidur dia, waktu ngantuknya jam 10 ini tengok. Ada anak-anak tuh jam 10 itu jam ngantuknya. Ada anak tuh pagi memang ngantuk. Ada anak tuh nanti jam segini lapar. Ada nih anak tuh nanti jam segini udah mulai ingin main-main. Jam segini badannya ingin bergerak-gerak. Jadi ini waktu diperhatikan, dipelajari, lalu kita pilihkan waktu yang tepat untuk mendidik tadi. Nah, tengok saudara-saudara bagaimana waktu yang tepat. Jadi ketika kita ingin menyampaikan pendidikan, memberikan pendidikan kepada anak-anak, maka waktu yang tepat itu dampaknya sangat besar dalam hasil pendidikan tadi. Sangat besar itu. Seperti halnya ini ada terjadi dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang daqiqun nazar, yang sangat tajam pandangannya. Rasulullah bukan tajam pandangan mata, tetapi tajam pandangan, maksudnya sangat memahami.
Pandangan Rasulullah SAW itu sangat tajam sehingga Rasulullah bisa memahami berbagai hal yang dilihat oleh Rasulullah. Di samping nantinya ada wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, termasuk dalam hal untuk mendidik anak-anak Rasulullah SAW juga selalu memperhatikan waktu-waktunya. Nah, kapan waktu-waktu yang selalu digunakan oleh Rasulullah? Yang pertama, an-nuzha, yaitu ketika jalan-jalan. Jadi jalan-jalan ini bukan artinya ini ketika jalan menyewa bus ke Sumbar itu baru mendidik anak, bukan itu. Jadi jalan-jalan Rasulullah itu bagaimana? Oke, yang pertama jalan-jalan, kemudian wattariq ketika di jalan, wal markab ketika di atas kendaraan. Bagaimana itu? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga. Radhiyallahu anhuma. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Adalah aku suatu hari di belakang Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, wahai anak muda." Jadi sambil jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdullah bin Abbas, mereka berdua dalam keadaan berjalan. Boleh jadi berjalannya jalan kaki atau di atas kendaraan. Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas tidak di dalam ruangan. Kan peristiwa tadi sambil berjalan. Ada lagi nanti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di atas kendaraannya. Kendaraan yang dihadiahkan oleh dari Kisra. Lalu Rasulullah farakabaha bi'abdin min sya'ar. Rasulullah pun menaiki kendaraannya tadi, kudanya tadi. Lalu Rasulullah lakukan setelah itu, fa'ardafani khalfahu. Rasulullah menaikkan aku di belakangnya, kata Abdullah bin Abbas. Thumma sara bi maliyan. Lalu Rasulullah pun berjalan bersama aku tadi. Thumma al-tafata, lalu menoleh kepada aku menengok. Lalu Rasulullah pun berkata, "Ya gulam, wahai anak muda." Aku mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." Aku penuhi, aku dengar wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sambil berjalan. Jadi ustaz-ustaz dikatakan Allah. Dan ini artinya sambil berjalan ini, artinya ini umum. Bukan artinya nanti harus setiap hari ustaz siapkan Honda 10 buah untuk bawa anak jalan-jalan, yang kan keliling kan bukan begitu. Tetapi sambil berjalan-jalan dalam hal ini artinya tidak di dalam ruangan saja. Nanti ketika ustaz lagi berjalan, nampak anak sedang makan. Lalu makan tadi itu dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri, nampak? Maka di situ masukkan pendidikan. Jadi pendidikan itu ternyata tidak hanya dalam kelas. Ketika sambil berjalan dalam keadaan yang aktual yang terjadi, berikan pendidikan di situ. Wahai anak umi, wahai anak ustazah, anak ustaz, makan minum itu dengan tangan kanan. Ustaz, tangan kanan saya ini lagi kotor ustaz. Mana kotornya nak? Ini ustaz bekas sambal ikan ni hanya kotor tu nak. Iya ustaz, tapi kok kamu makan pakai tangan itu? Karena juga katakan seperti itu. Dulu ada anak tes, tangan saya kotor, mana kotor tu nak? Ini ustaz, tapi kok kamu nyuap pakai tangan itu? Tidak ada ustaz. Itu berarti enggak kotor nak. Itu hanya bekas nasi sama sambal tadi. Silakan ambil nak. Pegang aja. Nanti apa Ustaz? Kotor pula nanti cangkir ni Ustaz. Loh, habis ini kamu cuci enggak? Piring kamu tu nak? Iya, saya cuci Ustaz. Cangkirnya cuci. Ya, apa bedanya nak? Ini akhirnya masuk pendidikan itu. Nampak lagi nanti. Ini Ustaz. Dari awal kita selalu sampaikan bahwa ini mendidik anak untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ini mendidik waktunya sangat panjang. Besok nampak lagi anak itu akan minum pakai tangan kiri lagi disampaikan lagi. Nah inilah nak. Kalau ustaz biarkan, itu juga mendidik itu. Berarti ustaz sedang mendidik anaknya untuk lanjutlah. Ini tentang ini, kamu tahu itu artinya.
Ketika ustaz-ustaz tidak mau mendidik, mengarahkan, menasihati anak yang sedang minum dengan tangan kiri, artinya itu ustaz sedang mendidik anaknya untuk tafadhal, lanjutkan. Mulut ustaz dan ustazah, mulut kita tidak mengatakan, tetapi perbuatan kita itu direkam oleh anak. Ustaz tadi kok diam? Berarti ini adalah hal yang boleh, benar, lanjut saja. Itulah ranah pendidikan. Maka tak boleh diam dalam hal itu. Ustaz sampaikan lagi, besok dibuat lagi, munculkan lagi inovasi dalam mendidik. Jadi hal itu boleh, bisa saja bisa buat perjanjian. Nah, buat perjanjian kita yuk. Apa tuh Ustaz? Kalau Ustaz lihat kamu lagi pakai tangan kiri, nanti Ustaz ambil nasi kamu Ustaz sita. Setuju? Jangan Ustaz, ayo setuju. Iyalah saya setuju. Besok itu pasti dibuatnya itu. Dibuatnya lupa deh. Pasti lupa itu. Begitu lupa, ingat janji kita, ini ya sambil. Ya ambil Ustaz, ambil betul-betul. Tangannya ini udah kena sambal-sambal, ambil itu nasinya. Dari pegang, ingat pelajaran kemarin, dua sifat yang Allah cintai dari seorang sahabat, Zaid al-Khair, yaitu lemah lembut dan penyabar. Disinilah bentuk kebijakan, aturan tadi sudah ada, perjanjian sudah ada. Betulkah Ustaz ambil itu, simpan taruh dalam lemari? Jangan begitu cara melakukan pendidikan. Kita ingin mendidik loh, bukan ingin mengeksekusi, tapi ingin mendidik. Ambil itu, ambil. Ya, saya pergi dulu ya. Mundur Ustaz dulu, jalan 2-3 langkah. Lontar kan? Ah, inilah. Ini terakhir minat ya. Yakinlah sampai kapanpun anak itu akan ingat. Jadi ini ranah-ranah untuk mendidik ya saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Jadi di dalam aktualnya di lingkungan sekolah harus ditengok semuanya. Ditengok, bukan hanya di dalam kelas. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikkan aku suatu hari di belakang kendaraan tadi. Fa asarra ilayya hadisan. Lalu Rasulullah pun menyampaikan kepadaku sebuah hadis, la uhadditsu bihi ahadan minan nas, yang tidak aku ceritakan kepada satu orang pun dari manusia. Karena ahabbu ma istatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajati hadafun aw haishu nakhlin.